Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daha Sarifudin Hikam dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 19103040119. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil resume saya yang berupa PowerPoint dengan judul Hukum Kelautan. Apa sih pengertian hukum kelautan atau hukum laut internasional? Hukum laut internasional merupakan aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di dalam wilayah negara atau laut lepas. Baik dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Kemudian perkembangan sejarah hukum laut internasional. Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan munculnya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut yang diantara lain yang pertama res komunis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun. Konsepsi yang kedua yakni res nullius yang menyatakan laut itu tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh orang masing-masing negara. Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai kekuasaan laut oleh Imperium Roma di tengah Lautan Tengah. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan di mana Lautan Tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan-gangguan bajak laut sehingga semua orang dapat menggunakan Lautan Tengah dengan aman, yang sejahtera dan dijamin oleh pihak Imperium Roma. Bertitik tolak dari perkembangan doktrin res communis omnium, tampak bahwa embrio kebebasan di laut lepas sebagai prinsip kebebasan di laut lepas telah diletakkan jauh sejak lahirnya masyarakat bangsa-bangsa. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa doktrin ini dalam sejarah hukum laut internasional merupakan tonggak dari perkembangan hukum laut internasional pada masa-masa berikutnya. Kemudian di sisi lain dalam melaksanakan kekuasaan di laut, banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi, laut itu dapat dimiliki di mana dalam zaman itu hak pendudukan pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya telah diakui. 16 pemilikan suatu kerajaan dan negara atas laut yang berdekatan dengan pantainya didasarkan atas konsepsi res nullius. Menurut konsepsi res nullius ini, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya. Kemudian di dalam hukum perdata Romawi dikenal dengan konsepsi okupasi atau occupation. Berdasarkan uraian di atas jelas kiranya bahwa bagi siapapun yang mengikuti perkembangan teori hukum internasional, asas-asas hukum Romawi yang disebut di atas mengilhami lahirnya pemikiran hukum laut internasional yang berkembang di kemudian hari. Kemudian beralih ke Konvensi Jenewa. Dengan adanya kegagalan Konvensi Hukum Internasional di Den Haag tahun 1930 yang menyisakan ketidakseragaman lebar laut teritorial dan klaim sepihak lebar laut teritorial oleh beberapa negara pantai, dari sinilah timbul konvensi hukum laut yang bernama Konvensi Jenewa yang dadakan pada bulan Maret tahun 1958 yang diketahui oleh Pangeran Wan Waitayakon dari Thailand dan dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara termasuk Indonesia. Konvensi Jenewa inilah yang telah berhasil menerima 4 konvensi internasional yang menjadi dasar utama dari hukum laut internasional yang meliputi Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut Lepas, dan Konvensi tentang Landasan Kontinen. Kemudian zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Negara pemegang hak zona ekonomi eksklusif berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Aturan terkait zona ekonomi eksklusif ini sudah tertuang di Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of Sea. Dalam konteks kedaulatan negara, ZII berbeda dengan laut teritorial yang batasnya sejauh 12 mil dari garis pantai sesuai hukum internasional. Aturan ZII mulai dibahas menjadi hukum yang disepakati antar negara setelah Kenya mengajukan skema batas laut pemanfaatan sumber daya alam pada ASEAN Africa Legal Constitutive Committee pada Januari 1971 dan pada Siabit Committee PBB pada tahun berikutnya. Proposal Kenya mendapatkan dukungan aktif dari banyak negara Asia dan Afrika. Di saat bersamaan, banyak negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut patrimonial, yang kemudian dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai.
Kemudian landasan kontinen. Landasan kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum. Secara sederhana, landas kontinen dapat dijelaskan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun ke dalam laut sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam ke dalam laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam. Agar sumber daya alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada, landas kontinen negara pantai terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya yang mencakup keseluruhan perpanjangan alami dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinental atau sejauh 200 mil dari garis pangkal di mana garis teritorial diukur. UNCLOS pada tahun 1982 telah membuat sebuah peraturan yang mengatur hak lintas kapal asing di dalam perairan suatu negara. Dalam perairan ini setidaknya dibuat 3 jenis hak lintas, yakni meliputi yang pertama hak lintas damai atau the right of announced passage. Yang kedua hak lintas transit, the right of transit passage. Dan yang terakhir hak lintas alur laut kepulauan atau disebut sebagai the right of archipelagic sea line passage. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai hukum kelautan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.